Hai sob, selamat datang di Dojamuran Channel. Di episode sebelumnya, pasukan langit telah menghancurkan istana milik Raja Naga Gunung Tiangyu dan membinasakan seluruh klan naga tanpa sisa. Namun kini Bailang mendapat tanggung jawab dari naga putih yang tak lain kakak dari Xiaoyu, yakni putri dari Raja Naga yang kini berubah wujud sejatinya menjadi kitab suci. Kakak Shou meminta Bailang agar membawa kembali kitab suci itu ke Nirwana dengan meminta bantuan seorang biksu yang bernama Tang Sanjiang. Apakah Bailang dapat menemukan biksu yang dimaksud? Dan apakah Bailang dapat membujuk biksu itu untuk membawa dirinya menuju Nirwana? Kejedot celorot, ini kisah selanjutnya. Setelah Bailang dapat melewati hutan rawa gelap berbahaya yang merupakan wilayah kekuasaan bangsa Asura, kini Bailang harus secepatnya menemukan biksu Tang Sanjiang. Atas bantuan Dewa Bumi yang tak lain kakek Tudi, Bailang diberikan beberapa butir emas untuk bekal bila mencari biksu itu di wilayah bangsa manusia. Akhirnya Bailang dapat menemukan Tang Sanjiang di rumah bordirnya. Namun dihadang penjaga pintu rumah bordir itu. Karena Bailang menunjukkan dan memberikan satu butir emas miliknya, diperbolehkanlah Bailang memasuki rumah bordir milik Tang Sanjiang. Namun Bailang tak disambut baik oleh Tang Sanjiang karena kedatangannya berhubungan dengan kitab suci langit. Sedangkan Tang Sanjiang sendiri tak mau berurusan dengan Kaisar Langit lagi karena merasa dirinya kecewa dan tak percaya lagi dengan Kaisar Langit dan para dewa bawahannya. Namun tiba-tiba para dewa utusan Kaisar Langit mendatangi Bailang dan Tang Sanjiang. Dewa itu bawahan Kaisar Langit yang bernama Jingan. Bersama kedua pengawal perempuan, Dewa Jingan pun bermaksud merebut kitab suci yang berada di tangan Bailang untuk diserahkan pada Kaisar Langit. Bailang pun dikeroyok oleh kedua pengawal Dewa Jingan. Namun Tang Sanjiang tak bergeming dan tak mau terlibat urusan para dewa dengan Bailang. Tak terduga Bailang dapat mengalahkan kedua pengawal itu dengan mengeluarkan energi roh naga yang dimilikinya. Hal itulah yang membuat Dewa Jingan marah dan turun tangan sendiri untuk menghajar Bailang dan merebut kitab suci dari tangannya. Bailang pun dihajar dan tak dapat mengimbangi kekuatan dari Dewa Jingan. Dengan memohon, Bailang pun meminta tolong kepada Tang Sanjiang untuk menyelamatkan dirinya. Namun Tang Sanjiang tetap tak memperdulikannya. Tiba-tiba suara minta tolong Bailang mengingatkan kembali dirinya pada Sun Wukong yang dahulu dibunuh di depan Kaisar Langit. Saat detik-detik Bailang hampir terbunuh oleh Dewa Jingan, akhirnya Tang Sanjiang memutuskan untuk menolong Bailang dan melawan Dewa Jingan. Awalnya Tang Sanjiang dapat mempersulit Dewa Jingan hingga terpaksa mengeluarkan kesaktian segel birunya untuk menguji Tang Sanjiang. Namun tiba-tiba Bailang tersadar berkat energi hawa hangat dari batu permata hijau yang ada di lehernya. Marahlah Bailang melihat Dewa Jingan yang hendak membunuh Tang Sanjiang.
Karena itulah roh naga Bailang keluar dan menghantam sekaligus menumbangkan Dewa Jingan. Namun sayangnya kekuatan Bailang juga membakar habis rumah bordir milik Tang Sanjiang. Melihat Dewa Jingan kalah oleh lawannya, kedua pengawalnya bersama binatang tunggangannya lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Setelah Bailang dibawa keluar oleh Tang Sanjiang dari kobaran api, Tang Sanjiang menceritakan pada Bailang bahwa dulunya selama 10 tahun dirinya bersama ketiga muridnya menempuh perjalanan ke barat mencari kitab suci dan misinya berhasil. Namun kali ini Tang Sanjiang enggan membantu Bailang, karena misinya kala itu dengan sekarang pasti lebih sulit. Karena saat ini Bailang dan dirinya harus melewati rintangan dari iblis dan kejaran para dewa yang menginginkan kitab suci itu. Karena melihat kesungguhan dan tekad Bailang untuk membawa kitab suci kembali ke Nirwana, Tang Sanjiang pun meminta Bailang untuk menunggu dirinya di kuil di balik gunung. Pergi dan berlarilah Bailang menuju tempat yang ditunjukkan Tang Sanjiang. Keesokan paginya, penduduk melihat terheran-heran karena melihat Tang Sanjiang sedang bersemedi di dekat reruntuhan rumah bordirnya yang terbakar. Dari semedinya itu Tang Sanjiang menyadari bahwa perjalanannya ke barat waktu itu dirinya belum mendapatkan pelajaran kehidupan sama sekali. Malam harinya, Tang Sanjiang menghampiri Bailang yang sudah seharian menunggu dirinya, lalu mengajak Bailang memasuki kuil kuno dan membawa Bailang menuruni tangga ruang bawah tanah. Di dalam itulah Bailang ditunjukkan seekor naga yang dirantai dan tertidur lemah akibat ditusuk 3 jarum oleh Tang Sanjiang. Naga itu adalah anak ketiga dari Raja Naga Laut Timur. Namun karena sifatnya yang jahat dan suka membunuh manusia, naga itu diusir dari istana neganya. 后来，杀星观音将他逮捕，以脱胎换骨之术化为一匹白马，成为了我的坐骑，与我一同走完了10年西天之路。他杀星未除。 Kemudian Dewa Guan Yin menangkapnya dan mengutuknya bereinkarnasi menjadi kuda putih serta menjadi tunggangan Tang Sanjiang sewaktu perjalanan ke barat mencari kitab suci. Tang Sanjiang pun memerintahkan Bailang untuk mencabut 3 jarum yang menancap di tubuh naga itu. Betapa kagetnya Bailang, kini naga itu sudah pulih kekuatannya dan hendak membunuh dirinya dari belakang. Naga itu pun keluar kuil dan merasa bebas kembali untuk menyalurkan kesenangannya dengan membunuh para manusia. Sementara itu Tang Sanjiang mengemasi barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan mereka berdua menuju ke barat. Namun ada satu kotak yang mencuri perhatian Bailang. Setelah dibuka ternyata berisi mahkota emas yang dulu digunakan Tang Sanjiang untuk mengendalikan Sun Wukong. Sementara itu naga jahat yang baru saja dibebaskan Tang Sanjiang membuat kerusakan dan pembunuhan kembali di perkampungan penduduk. Semua terbakar dan banyak manusia yang terbunuh.
海龙王三太子驾到！ Namun tiba-tiba naga yang tak lain bernama Aoksu itu merasa kesakitan dan semua tulang belulangnya terasa bergeser. Sambil kesakitan, Aoksu pun mendatangi Tang Sanjiang dan menanyakan apakah sebenarnya dilakukan Tang Sanjiang terhadap dirinya. 不可能，混账！是变成马蹄了！是你干的！别忘了，实行脱胎换骨术的。 Tang Sanjiang pun marah, akan tetapi menahan rasa amarahnya walaupun teringat pada istri dan keluarganya yang telah dibunuh oleh Aoksu. Malahan Tang Sanjiang membebaskan kutukan yang ada pada Aoksu sehingga tak berubah wujud menjadi kuda. 恢复了，我恢复了。敖雪，你是我的心魔。 Hal itu disengaja oleh Tang Sanjiang untuk mengikat Aoksu agar membantu dirinya pergi ke barat. Namun Aoksu bersikeras tak mau tunduk pada perintah Tang Sanjiang. Malam itu di rumah bordir, beberapa dewa bawahan Kaisar Tiangshan sampai di tempat reruntuhan rumah bordir yang terbakar. Mereka menemukan Dewa Jingan yang terbakar di reruntuhan. Sebelum mati, Dewa Jingan mengatakan bahwa Tang Sanjiang membawa kitab suci dan dia sekarang musuh dari para dewa. Kini selain Bailang, Tang Sanjiang pun menjadi buronan kejaran para bawahan Kaisar Langit. 竟然，人类果然不可靠。 Sementara itu dalam perjalanan ke barat, Tang Sanjiang dan Bailang menemukan sebuah kedai dan mereka berdua pun singgah dan memesan beberapa makanan. 两位客官，来来来，请坐。两位辛苦了，要吃点什么呀？ Namun di kejauhan terlihat Aoksu terus mengikuti mereka berdua. Hingga akhirnya pun Bailang menanyakan hal itu. Tang Sanjiang pun mengatakan bahwa Aoksu pasti akan terus mengikuti karena dia tak mau menjadi kuda lagi. Dan yang tahu menghentikan sementara kutukan bekerja itu hanyalah Tang Sanjiang. Namun saat Tang Sanjiang dan Bailang makan dan bercakap-cakap, tiba-tiba keadaan aneh pun terjadi. Tiba-tiba pelanggan yang makan di sebelah mereka menjadi siluman dan ingin membunuh mereka berdua. Ternyata kedai itu adalah sarang iblis atau siluman yang gemar memakan daging manusia untuk meningkatkan kekuatannya. 这茶馆的人很不对劲。爹爹您，这座茶馆就是一个妖穴。 Siluman cacing tanah pun menelan Tang Sanjiang dan Bailang ke dalam penjara bawah tanah. Melihat Tang Sanjiang disekap oleh siluman cacing tanah, Aoksu pun tak tinggal diam karena tak ingin dirinya kehilangan orang yang tahu cara menangkal kutukan itu. Sementara itu di penjara bawah tanah, Bailang mencari gurunya Tang Sanjiang, namun tak berhasil menemukannya. Malahan Bailang bertemu dengan istri dan anak dari siluman cacing tanah pemilik kedai. Bailang pun sekuat tenaga menyelamatkan diri dan gurunya agar tak menjadi santapan makanan para siluman cacing tanah itu. 看来你还不肯乖乖就范呢！ 把师傅还给我！ Di waktu yang sama, Aoksu pun berhadapan dengan siluman cacing tanah di pelataran kedai. Pertarungan sengit pun terjadi. Aoksu pun harus dibuat kerepotan dengan lilitan cacing tanah yang menjerat dirinya. Namun akhirnya Aoksu pun mengeluarkan energi roh naganya dan mengamuk bertarung dengan siluman cacing tanah. Namun karena akibat tusukan jarum Tang Sanjiang yang ada di tubuhnya itulah yang membuat Aoksu pun tak dapat mengeluarkan penuh kekuatannya. Hal itulah yang membuat Aoksu pun kerepotan dan kebingungan cara menghadapi siluman cacing tanah itu.
Sementara itu di dalam penjara bawah tanah, Tang Sanjiang pun tak luput dari bahaya. Bersama anak kecil yang menjadi korban sekapan, Tang Sanjiang pun berusaha menyelamatkan nyawanya dan anak itu dari santapan siluman cacing tanah. 一切妖怪之水皆不能靠近。 Dengan memegang tubuh cacing tanah itu, Tang Sanjiang ingin mengetahui sebenarnya apa yang membentuk siluman cacing tanah itu bisa berwujud di tanah yang bukan jalan iblis. Melalui indera bawah sadarnya, Tang Sanjiang pun dapat mengetahui bahwa siluman cacing tanah itu dahulunya ialah satu keluarga manusia yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh penduduk karena dianggap melahirkan anak siluman yang buruk rupa sehingga menyebabkan wilayah desa terkena malapetaka dan bencana. Bailang mati-matian melawan dua siluman cacing tanah yang hendak memakannya. Dalam keadaan genting itulah energi roh naganya keluar dan membakar anak dari siluman cacing tanah. Melihat anaknya kesakitan dan mati terbakar di tangan Bailang, ibu siluman cacing tanah itu pun marah dan membabi buta ingin membunuh Bailang. Sementara itu siluman cacing tanah yang berhadapan dengan Aoksu mendengar jerit tangis istrinya di dalam tanah. Tanpa ada pilihan lain, Aoksu yang telah mencabut tusuk jarum yang menancap di tubuhnya agar kekuatannya dapat keluar secara penuh. Walaupun dengan resiko Aoksu harus cepat dapat menemukan Tang Sanjiang agar menusukkan kembali jarum itu ke tubuhnya agar dirinya tak berubah wujud lagi menjadi kuda putih. Berkat kekuatannya yang penuh, Aoksu pun dapat membunuh siluman cacing tanah itu menggunakan kekuatan guntur surgawi yang dimilikinya. Detik-detik Bailang akan dimangsa siluman cacing tanah. Tang Sanjiang pun menyelamatkan Bailang dengan menggunakan Tahu Hati Sutra Kutukan Iblis. Senjata cacing tanah itu tak bisa menyentuh tubuh Tang Sanjiang, dan akhirnya siluman cacing tanah itu terbunuh. Aoksu pun akhirnya dapat bertemu dengan Tang Sanjiang dan memintanya untuk segera menancapkan tusuk jarum itu ke tubuhnya kembali agar dirinya tak berubah wujud menjadi seekor kuda.去西天还经，只要你答应，我立马治好你。